الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وانت المرسلين وملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم لدني والمشرب وصافي الحني وهذا غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب عبر الآخرين دهر الداخلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده ويرجو الأمر قل يا فتاه يا عليم افتح لنا فتى قريبا مبينا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. InsyaAllah kita buka sedikit fasal adab usiam, adab-adab berpuasa. Wala tadhun idza sumta anna sawma wa tarku ta'am washrab wal biqa faqad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam kam min sha'imin laysa lahu min siyami ila al-ju' wal 'atash bal tamamu shawmi bi kafil jawari kulliha amma yakrahu Allah ta'ala bal yanbaghi an tuhfaz al-'ayn an an-nazar ila al-makarih wa lisan an yutub bima la ya'ni wal udhun 'ala al-istima' bima harramahu Allah ta'ala fa innal mustami' sharikun lil khairi wa wahidul muhtabin. كذلك تكف الجوارح من الجوارح كما تكف البطن والفرج في الخبر هم سلفت لنا صائم الآخر والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas segala nikmat-Nya yang melimpah luar setiap saat waktu detik nafas kita, siapapun kita, apapun kita. Allah Subhanahu wa taala limpah ruahkan terhadap setiap kita, setiap detik nafas kita miliaran nikmat. Mudah-mudahan di tempat yang penuh nikmat ini salah satu taman daripada taman surga. Allah Subhanahu wa taala banggakan kita saat ini di hadapan para malaikatnya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala terima lantunan puji syukur kita melalui lisan kita ini, mudah-mudahan sepenuh hati kita ucapkan. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan lihat ucapan perbuatan kita lahir batin setelah ini sebagai tanda syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh Allah, sehingga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang mensyukuri segala nikmat-Nya. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmat-Nya kepada kita dan kita dijadikan olehnya semata di mata Allah sebagai hamba-Nya. Allahumma amin. Kita berharap senantiasa salawat salam Allah limpahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin panutan dari setiap hamba yang bersyukur terhadap segala nikmat Allah, dan sebagai pemimpin panutan bagi setiap hamba yang ingin menghambakan dirinya semata hanya karena Allah. Bagi keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencinta, kita harap Allah mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya dan bulan kelak Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Allahumma amin. Kita semua tahu Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan secara tegas kepada kita akan perintah puasa. Allah nyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian hamba-hambaku yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita secara khusus di bulan suci Ramadan untuk kita jalani saat waktu kita, detik nafas kita, siang malam kita dalam penuh takwa kepada Allah Subhanahu. Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Allah minta untuk kita jalani dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala saat-saat, waktu-waktu, detik-detik setiap nafas yang kita lalui selama bulan suci Ramadan, baik di siang hari atau di malam hari, dimanapun kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada kita dalam sabdanya, kam min sha'im laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak dari orang yang melakukan ibadat puasa tidaklah ia dapatkan untuk dirinya bagian dari pahala yang dijanjikan bagi mereka yang berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang agung itu, yang besar itu, yang tidak bisa dihitung itu, lebih dari yang kita bayangkan itu, illal ju' wal 'atash, kecuali rasa lapar yang penuh dan haus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, sesuai perintah Allah la'allakum
tattaqun, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah minta kita untuk jalani selama ibadat puasa dengan penuh takwa. Kenapa? Karena tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan berapa banyak dari orang yang melakukan ibadat puasa ia tidak mendapatkan bagian untuk dirinya dari puasa yang dijalaninya. Ia berpuasa bukan tidak berpuasa. Ia berpuasa yang ia hanya dapatkan dari puasanya itu rasa lapar yang penuh dan rasa haus yang penuh. Hanya lapar dan haus. Apa yang dijanjikan oleh Allah dari berbagai macam kemuliaan, keistimewaan bagi yang berpuasa ia tidak dapatkan. Kenapa? Karena pastilah ia tidak jalani puasa itu dengan penuh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ghazali mengatakan dalam bab adab puasa ini, wala taqun idza sumta anna sham wa tarku ta'am wa syarab wal biqa faqat. Maka jangan engkau mengira, menyangka, memahami bahwasanya jika engkau berpuasa itu, puasa itu ialah hanya meninggalkan makanan, minuman dan bersetubuh saja. Bal akan tetapi tamamus sham, kesempurnaan puasa itu bagi kita agar puasa kita menjadi sempurna sehingga kita dapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Bikafil jawarih kulliha amma yakrahullahu taala, dengan menahan anggota tubuh kita semuanya dari segala sesuatu yang dibenci atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari telinga kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, lisan kita, perut kita, kemaluan kita. Jaga harus mata juga harus berpuasa. Dari yang dibenci oleh Allah, telinga juga harus berpuasa. Dari mendengar yang dibenci oleh Allah, lisan kita harus berpuasa dari mengucapkan yang dibenci oleh Allah. Tangan kita, kaki kita, perut kita, kemaluan kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah dan tidak disukai oleh Allah. Apalagi hati kita harus kita jaga. Kita yang jaga, harus kita yang perhatikan, kita yang memperhatikan. Kita selalu berjihad, melihat, menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga lisan kita, anggota kita dari tubuh kita yang tersentak dalam benak pikiran kita, hati kita dari semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, bal yambaghi, bahkan yambaghi selayaknya, seharusnya, sepatutnya bagi setiap kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, an tuhfadhal ain atau an tahfadhal aina anin nadhar ila al-makarih. Engkau selalu menjaga matamu, engkau tahfad selalu menjaga matamu anin nadhar dari memandang apapun ilal makarih kepada yang dibenci oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama memandang perempuan yang bukan mahram kita, begitu juga bagi perempuan yang memandang lelaki yang bukan mahram kita. Rasulullah mengatakan dalam sabda, an-nadharu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu adalah panah yang beracun dari panah-panahnya iblis. La'anahullah, yang dikutuk ia oleh Tuhannya Allah. Faman tarakahu khaufan min Allah azza wa jalla, maka siapapun yang meninggalkannya, meninggalkan pandangan yang merupakan namanya panah yang beracun dari iblis, artinya pandangan yang diharamkan oleh Allah, yang dimurkai, tidak disukai oleh Allah. Siapapun meninggalkannya karena rasa takut dari penyebab murka Tuhannya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung Maha Mulia, atahullahu imanan, maka Allah akan datangkan baginya, anugerahkan untuknya keimanan, yajidu halawatahu fi qalbi, yang ia akan dapatkan selalu manisnya dalam hatinya, manisnya iman. Harus selalu jaga, baik secara langsung atau tidak langsung, dari semua yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal lisan anil nusqi bima la ya'ni, dan menjaga lisanmu selalu dari mengucapkan apa-apa yang la ya'ni, yang tidak menjadi perhatianmu, kebaikanmu, keberuntunganmu. Yang bukan urusanmu. Jaga, tidak perlu ikut orang bicara. Kalau tidak diajak bicara,
jangan nyosor. Jaga. Kecuali memang kau diminta. Tapi dilihat dulu, kalau memang baik engkau ucapkan, kalau tidak engkau diam. Karena kalau sudah diucapkan tidak bisa kita kembalikan. Kalau sudah diucap berbuat tidak bisa kembali masuk keluar. Masalahnya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Karena barangkali satu kalimat yang keluar dari lisan kita dari sesuatu yang dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menggugurkan amal kita. Bukan amal sehari, bukan amal 2 hari, bukan amal seminggu, bukan amal 2 minggu, bukan amal sebulan, bukan amal 2 bulan, bukan amal setahun, bukan amal 2 tahun. Barangkali satu kalimat yang keluar dari lisan kita anggap ringan, anggap enteng, tidak peduli, tidak mempedulikannya. Dari kalimat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat, ya wa biha fi nari jahannam sab'ina khalifan. Ia akan dilempar oleh Allah ke dalam neraka jahanam 30 tahun. 30 musim. 70 musim. Dari atas ke bawah itu baru sampai ke dasar 70 tahun hitungannya. Satu kalimat. Dalam riwayat lain Imam Ghazali mengatakan dalam karya beliau seperti Minhajul Abidin, beliau mengatakan barangkali satu kalimat bisa menghabiskan, menghanguskan amal kita selama 5 tahun, bahkan selama 10 tahun. Habis amal selama 10 tahun siang malam itu hanya dengan satu kalimat yang diucapkan oleh lisan kita, dari kalimat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah menyesal atas apa yang kita tidak ucapkan, tapi kita banyak akan sesali dari apa yang kita ucapkan. Maka harus kita jaga lisan kita dari berbicara, mengucapkan kalimat yang bukan kebaikan bagi kita, yang tidak memberikan dampak baik bagi kita untuk urusan dunia atau akhirat. Wal udhuna 'anil istima' ila ma harramahu Allah taala, dan menjaga telinga kita dari mendengar kepada apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sengaja mendengarkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik langsung atau tidak langsung. Baik kita mendengar langsung dari yang mengucapkan atau tidak langsung, mungkin dari HP, dari TV dan lain sebagainya. Fa'inal mustami'a syarikun lil qa'il. Ketahuilah sesungguhnya pendengar itu bersekutu bagi yang berbicara. Wa wahadul mu'tabain, dan dia salah satu dari 2 orang yang mengumpat. Apa yang diucapkan oleh lisan kita yang tidak baik maka tidak boleh didengar oleh telinga kita. Apapun yang haram untuk kita ucapkan, haram untuk kita dengar. Apapun yang tidak baik tidak boleh kita ucapkan, tidak boleh kita dengar, tidak boleh kita dengarkan. Wa kadzalik, dan begitu juga takaful jami'al jawarihi, engkau menjaga seluruh anggota tubuhmu. Kama takuful batna wal faraj, bagaimana engkau menjaga perutmu dan kemaluanmu dari apa yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tanganmu, kakimu, perutmu, kemaluanmu, terutama hatimu. Gafabil khabar khamsun yufassirna shaim, dalam riwayat ada 5 perkara yang bisa membuat batal orang yang melakukan ibadat puasanya. Ada yang berfatwa seperti itu, batal puasanya, seperti pendapat Sayyidah Aisyah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka mengatakan 5 perkara ini membuat batal puasa. Tapi mazhab kita Syafi'i dan pengikutnya tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Pahalanya batal, walaupun puasanya tidak batal. Artinya ya, yang kita dapatkan dari puasa kita lapar dan haus. Apa 5 perkara itu? Al-kadzibu wal ghibatu wan namimatu. Yang pertama berdusta, yang kedua al-ghibah, mengumpat, yang ketiga an-namimah, mengadu domba,
Wal yaminul kadhiba wan nadhar bi syahwah. Yang keempat, yaminul kadhibah, sumpah yang kadzib, palsu, bohong. Sumpah tapi bohong. Kadang-kadang mengataskan nama Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjerumuskan orang yang bersumpah itu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wan nadharu bi syahwah, dan memandang segala sesuatu bi syahwat, dengan syahwat. Memandang perempuan atau juga memandang dinding. Kalau memandang dinding itu dengan syahwat, apapun yang dipandang kalau dengan syahwat itu haram. Dan bisa membatalkan pahala puasa kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innaman shaumu junnah." Sesungguhnya hanyalah puasa itu hakikatnya junnah, sebagai perisai, tameng, penghalau dari apa-apa yang tidak baik. Puasa itu seperti itu. Karena yang menahan diri kita dari syahwat mata, dari syahwat telinga, dari syahwat perut, dari syahwat kemaluan anggota tubuhnya. Fa idza kana ahadukum sha'iman, maka apabila seseorang di antara kalian berpuasa, fala yarfuth, maka hendaklah ia tidak berkata-kata yang keji, yang tidak baik. Berdusta, mengumpat, mengadu domba, sumpah palsu, membuli, dan apapun yang tidak baik. Dan termasuk yang tidak baik yang kita anggap biasa adalah menggunjing. Wala yafsuk, dan hendaklah ia tidak berbuat fisik, berbuat sesuatu yang melanggar syariat, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Wala yajhal, dan tidak berbuat jahil, dan dia tidak berbuat seperti apa dilakukan oleh orang-orang jahil, mengatakan kasiyah wa sukhriyah wa safa al had, seperti teriak, wa sukhriyah, mengolok-olok, mengejek, merendahkan dengan kalimat au safa al had, berbuat apapun yang tidak baik terhadap seseorang, berbuat jahil. Kalau ada orang yang berbuat jahil, maka jangan dibalas, dibiarkan, dianggap namanya bagaikan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Fa aina marun qatalu aw syatanahu, maka jika ada seseorang qatalahu, sengaja ingin namanya mengganggu kita agar kita membalas gangguannya, atau mencaci kita agar kita membalas caciannya, falyaqul inni sha'im, maka hendaklah ia mengatakan kepadanya inni sha'im. Dia mengatakan kalau puasanya sunnah, maka ia ucapkan dalam hati. Kalau puasanya wajib, maka ia ucapkan dalam melalui lisan, inni sha'im, inni sha'im. Ada riwayat 2 kali, ada riwayat sampai 3 kali. Inni sha'im, mengingatkan dirinya dan mengingatkan saudaranya itu yang mencacinya, yang mengajak namanya sengaja mengganggunya untuk kita mengganggunya kembali. Ini sha'im, agar kita menahan diri kita untuk tidak melakukan, membalas perbuatannya. Tsumma ijtahid, kemudian berusahalah dengan sungguh-sungguh, an tabsura ala ta'am min halal, engkau berbuka dengan makanan yang halal. Dan ini termasuk harus yang kita perhatikan juga, berbuka dengan ta'am yang halal, makanan yang halal. Mengatakan falamma anna lisam wa kafu 'anil ta'amil halal idza absara bit ta'amil haram, maka tidak ada arti bagi puasa yang mana puasa itu kita menahan diri dari makanan yang halal kalau kita berbuka dengan makanan yang haram. Makan nasi, makan buah halal misalnya, kita puasa, kita menahan dirinya. Jangan sampai ketika kita berbuka kita makan yang haram. Kita berpuasa dari yang halal tapi makan yang haram. Maka beliau mengatakan, Imam Muhammad Nawawi mengatakan, fa wa mithlu man yakni ghasran wa yahdimu misran. Maka kalau ia melakukan itu, ia seperti seseorang yang membangun satu istana tapi menghancurkan satu kota.
membangun satu istana yang dihancurkannya satu kota itu. Dan juga kalau makan, kalau bisa jangan perbanyak. Jangan sampai ketika buka kita makannya menggodok sarapan pagi, menggodok sarapan siang. Makan siang, makan pagi, makan siang kita godok di waktu berbuka. Bukan tidak boleh kenyang, fadhal kenyang, tapi biasa makan sepiring pagi, sepiring siang, namanya buka 2 piring. Ya, sama aja. Beliau mengatakan fa idza akalta 'ashiyatan ma tadarakta bihi ma fatak bi lahwatan fala fa'ida fi shaumik. Maka jika engkau makan di sore hari ketika berbuka apa yang engkau namanya ketinggalan di waktu namanya siang, maka tidak ada faedah dalam puasamu. Wa qatakulan 'alaika ma'idatuk, maka ma'idah kita, kantong nasi kita menjadi berat. Sehingga malas nanti sholat isya, apalagi sholat tarawih. Malas, baru 2 rakaat sudah ngantuk. Sholat tarawihnya kalau imam sudah waladhdallin baru berdiri. Allahu Akbar. Sholat tarawih ini sebagian sedikit ya, sebagian kecil yang ada dalam kitab ini mengenai bab adab siang, adab etika sopan santun ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan terutama, dan berpuasa di hari-hari yang dianjurkan dalam syariat untuk kita berpuasa di dalamnya. Nah, sekali lagi jangan sampai kita berpuasa dari makan dan minum dan syahwat kemaluan kita, tapi kita tidak berpuasa dari perbuatan yang dimurkai Allah. Harus juga kita berpuasa dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita didik, latih mata kita, kita latih telinga, lisan kita latih kaki, perut, kemaluan, tangan kita latih hati kita latih apa yang terhentak dalam benak pikiran kita dari akal kita latih, kita yang jaga. Kita yang jaga, kita yang pelihara, kita yang menghalaunya dari melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan kalau sudah selamat selama 1 bulan, selamat, mampu kita untuk bertakwa, insya Allah diharapkan 99% kita mampu untuk bertakwa di sisa namanya dalam setahun. Kalau kita mampu, tapi kalau kita tidak mampu, ya 99% kita pun tidak akan mampu dalam setahun untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah berpesan kepada kita, la'allakum tattaqun. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Harus berlomba-lomba untuk mencari nafis, hal yang berharga bagi kita di bulan suci Ramadan. Kalau memang kita tahu harga Ramadan, kalau kita memang tahu nilai anugerah yang Allah berikan kepada kita, siapkan untuk kita di bulan suci Ramadan, maka kita berlomba-lomba. Tapi kalau kita tidak tahu ya yang berharga dalam setiap saat kita di bulan suci Ramadan, ya nasib kita Pak. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kalimat yang lain dalam sabda beliau memerintahkan kita selama bulan suci Ramadan, baik di siang hari di malam hari, untuk kita memperbanyak 4 perkara. Rasulullah mengatakan 2 perkara membuat ridha Tuhan kalian, dan 2 perkara kalian amat sangat membutuhkannya. 2 perkara yang membuat ridha Tuhan kita Allah, kita ucapkan syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruna. Kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. 2 perkara ini, 2 kalimat ini kalau kita perbanyak selama bulan suci Ramadan, Allah akan ridha terhadap kita. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah
Dan dua perkara lagi amat sangat kita membutuhkannya, mintalah kepada Allah surga dan mintalah dilindungi dari neraka. Mintalah kepadanya surga dan mintalah dilindungi dari neraka. As'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Dua. As'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Empat. Tidak lima, tidak enam, tidak tiga. Empat kata Rasulullah. Tasaturu fihi min arba' khisal, hadisnya sahih. Riwayat Imam Ibn Khuzaimah dan lainnya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Dan di malam hari terutama sebagaimana Sayyidah Aisyah pernah bicara dengan Nabi Agung Muhammad, minta kalimat atau doa atau satu amalan yang ia baca andaikan ia berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mengisyaratkannya untuk mengucapkan kalimat sederhana, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Biasa kita baca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dan dalam setiap hari ketika kita berbuka puasa itu ada doa yang dikabulkan Allah. Walisa'ib inda kulli fitri da'watun mustajabah. Dan bagi berpuasa itu, ketika ia ingin berbuka puasa, ada doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan jaga sholat isya berjamaah setiap malam, jaga sholat subuh berjamaah setiap malam. Dan kalau bisa jaga qiyamul lail, sholat tarawih. Sholat tarawih itu secara sepakat ulama, bukan sepakat, banyak ulama mengatakan paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 20 rakaat. Kalau kurang atau lebih bukan tarawih. Ada ulama yang mengatakan paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 40 rakaat. Ada yang mengatakan 40 rakaat. Di masa Imam Syafi'i, penduduk kota Mekah salat tarawihnya 20 rakaat. Sampai sebelum Covid. Ini sampai sebelum Covid. Setelah Covid sampai sekarang jadi 10 aja. Jadi 10 di masa Imam Syafi'i, tapi di masa beliau penduduk kota Madinah salat tarawihnya 36 rakaat. Penduduk kota Madinah di masa Imam Syafi'i salat tarawihnya 36 rakaat, sementara penduduk kota Mekah salat tarawihnya 20 rakaat. Tapi mereka dulu 20 rakaatnya setiap 4 rakaat mereka tawaf 7 kali. Selesai salat lagi 4 rakaat tawaf lagi. Penduduk kota Mekah 4 rakaat tawaf lagi, 4 rakaat tawaf, 4 kali mereka tawaf. Penduduk kota Madinah tidak ada tawaf. Madinah tidak ada tawaf. Maka penduduk kota Madinah mengganti tawafnya penduduk kota Mekah itu dengan 4 rakaat. 4 kali 4 nambah 20 tambah 16 36 rakaat. Ada yang mengatakan dari ulama salat tarawih itu paling sedikitnya 20 rakaat, paling banyaknya 20 rakaat. Kurang atau lebih bukan tarawih. Paling sedikit 20 rakaat, paling banyak 20. Kalau kurang dari 20 atau lebih dari 20 bukan tarawih. Dan mereka menyatakan bahwasanya tarawih itu harus dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau dilakukan 4 rakaat salam itu bukan tarawih. Kalau memang orang sengaja tahu bukan harus 2 rakaat salam, tapi sengaja dia sholat 4 rakaat baru salam, itu tidak jadi sholat, tidak jadi tarawih, tidak jadi bukan tarawih. Tapi kalau tidak tahu, jadi sholat sunat biasa bukan tarawih. Harus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan disunahkan untuk kita lakukan berjamaah, terutama di masjid, di musala, langgar dan lain sebagainya. Sunahkan untuk kita lakukan berjamaah sunnah. Begitu juga salat witirnya setiap malamnya sunnah untuk kita lakukan berjamaah. Sekali-sekali Bang, kalau memang di sini biasa 8 rakaat, tahun ini harus 20 rakaat. Tahun depan 40 rakaat.
Nah, ya sekali-sekali. Tahun depan lagi 100 dan tahun depan lagi 1000. Jangan kurang-kurang terus. Karena ada sebagian sahabat yang rutin salatnya sunnahnya seperti Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, bukan sahabat, tabi dan tabi'in itu. Beliau salat sunnahnya setiap harinya 1000 rakaat, setiap hari, bukan hanya bulan suci Ramadan, 1000 rakaat. Kalau kita mustahil. Mustahil kapan salat? Ya bagi Anda mustahil. Karena Anda orang malas, gampang uyuh. Tidak pernah melatih untuk memperbanyak salat. Jadi bagi Anda mustahil. Seperti ada yang mengangkat beban 200 kilo. Mustahil. Ya bagi Anda mustahil. Bagi orang yang pengangkat beban itu tidak mustahil. Kenapa? Karena Anda lemah, dia kuat. Mustahil bagi Anda bukan mustahil bagi Allah. Innallaha ala kulli syai'in. Setiap malam kita baca, habis maghrib kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul yuhyi wa huwa ala kulli syai'in. Setiap habis subuh, setiap habis maghrib kita baca itu wirid. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. Jadi Anda tidak mampu, Allah Maha mampu. Jangan samakan orang itu dengan Anda. Anda samakan dengan orang-orang seperti Anda yang malas. Jangan Anda samakan dengan orang-orang yang semangat. Karena banyak ulama seperti Syekh Abdul Qadir Jailani 1000 rakaat. Sebagian mengatakan Muhammad bin Ali 1000 rakaat. Terutama yang masyhur itu Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucunya Nabi Agung Muhammad, buyutnya Nabi Agung Muhammad, anak Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang satu-satunya selamat dalam kejadian Karbala. Namanya Ali Al-Akbar atau Ali Awsat. Itu yang selamat. Itu amaliyahnya setiap harinya itu, sehari semalamnya itu 1000 rakaat sunnah. Sampai Rasulullah mengatakan berpesan dengan salah satu sahabat namanya Jabir, ya Jabir, jika engkau dapatkan itu namanya Ali, salam. Nanti kelak di hari kiamat ada surga. Liyaqum sayyidul abidin, bangunlah pemimpin orang ahli ibadat akan bangun anaknya Husain. Ali namanya. Maka dijuluki Ali Zainal Abidin. Dan dia akan punya anak namanya Muhammad. Jika engkau berjumpa dengannya ya Jabir, berikan salam kepadaku terhadapnya. Muhammad. Pada kala itu Jabir dengan Rasulullah, Sayyidina Husain masih kecil. Sayyidina Husain masih belum 10 tahun umurnya. Rasulullah sudah berpesan cerita, anak akan datang seorang anak nanti Ali. Nanti Ali punya anak lagi namanya Muhammad. Kalau ketemu kau salam sama Muhammad. Namanya dijuluki Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir. Yang Muhammad itu punya anak Ja'far Shadiq. Itu Ja'far itu gurunya Imam Malik, gurunya Imam Abu Hanifah. Dan gurunya banyak ulama di kala ini, gurunya banyak ulama di kala itu. Ustadzul Ulah. Guru dari para guru dari maha guru. Sayyidina Ja'far Shadiq. Fadhal kalau ditanyakan. Kadang-kadang kita baca, kalau mau tanya apa boleh sambil antum belum tanya ya. Kadang-kadang kita baca Al-Quran kita tidak betul-betul memahaminya, bacanya lewat aja. Kadang-kadang kita hafal Al-Quran, kadang-kadang kita menerjemahkan Al-Quran, terjemah lewat aja. Tidak kita renungkan. Pada Allah mengatakan dia dabbaru ayatih, untuk direnungkan ayat-ayatnya. Waliyatadzakkaru ulul albab. Orang-orang yang punya akal, punya hati, selalu dia tadakkar, menjadikannya bahan peringatan, ingatan baginya, pengingat. Al-Qur'an bukan bahan hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar hafalan, tapi sebagai bahan renungan. Karena dalam Al-Quran banyak cerita yang tidak masuk akal, banyak cerita yang tidak masuk akal yang Allah ceritakan kepada kita. Kira-kira Nabi Allah Yunus sudah dimakan oleh ikan paus itu,
masuk ikan paus ke dasar laut, kira-kira bisa selamat hidup? Secara akal kira-kira bisa gak selamat hidup? Di dalam perut ikan. Tapi kira-kira ada orang tidur 309 tahun tidak mati? Ada. Kan Allah cerita dalam surat Al-Kahfi, tidurnya 309 tahun. 300 hitungan bulan, hitungan matahari, hitungan bulannya 309 tahun. Tidur, bangun, ngobrol ini. Berapa lama kita tidur? Yaman obat goyong. Kita tidur mungkin sehari atau tidak sampai sehari. Lapar ini. Kira-kira ada duit tidak? Kumpul. Terus belikan makanan ya. Falyatalattaf wala yashranna bikum ahda. Tapi harus pelan-pelan, sembunyi-sembunyi, jangan gerasa kerusuk nanti ketahuan. Karena kala itu mereka dikejar oleh namanya raja yang bengis, yang memerintahkan untuk rakyatnya, masyarakatnya agar kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak dibunuh. Maka beliau mengatakan sembunyi-sembunyi, jangan gerasa kerusuk, jangan sampai ketahuan. Wala yusyranna bikum pesan. Beli wadai mungkin sama Acil atau sama Julak. Cil, bingung kan? Ini Anda nih dari mana? Sini. Bingung nih. Ini duit sudah 300 tahun dulu. Ini Raja Bahari. Rajanya sudah mati. Bahasa mungkin ini duit tidak laku lah. Duit ini tidak laku lah. Sudah berganti raja yang lain. Terjadi di masa Imam Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa. Sudah berganti dengan raja yang baru. Ini duit ini tidak laku. Enggak. Karena kan mereka ngomong kita nih tidur tidak sampai sehari. Kok dia ngomong tidak laku? Enggak katanya. Ini betul ribut. Kita punya teman di sana. Wah, tambah ribut. Masuk akal lah orang tidur 309 hari tidak mati. Rasa kayak sebagian masuk akal. Ada juga Allah cerita dalam Al-Quran seorang nabi yang Uzair namanya, yang Allah matikan 100 tahun. Fa'amatahullah dalam surah Al-Baqarah mengatakan fa'amatahullah mi'ata amin tsumma ba'atha. Maka Allah matikan ia 100 tahun. Kemudian setelah 100 tahun Allah bangkitkan, hidupkan. Mati 100 tahun kemudian hidup, kira-kira masuk akal? Pasti kalau masuk ke masjid ini bubar orangnya. Mati. Allah ceritakan dan banyak lagi yang Allah ceritakan yang tidak masuk akal. Memang tidak masuk akal kita, yang menunjukkan kepada kita bahwa si akal kita ini namanya terbatas. Kalau kemampuan Allah, kudratnya Allah itu tanpa batas. Allah kulli syai' qadir, mampu kata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam fi afiyah ila hadratin Nabi Fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu minkum. Allah berikan kita sehat afiat selama Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal